Generasi bintang. Ada generasi yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan dan sanggup memberikan pekerjaan yang sangat memuaskan. Generasi bintang bukan generasi lelet. Generasi bintang bukanlah sebuah generasi yang loyo. Generasi bintang ada generasi yang 3G. Gigi, gesit, gairah. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau Allah bekerja di dalam diri kita, harusnya kita tuh rela mengerjakan tanpa harus disuruh-suruh. Harusnya kita rela mengerjakan sekalipun kita nggak dibayar. Harusnya kita rela mengerjakan sekalipun tidak ada pahalanya. Karena kalau Allah bekerja harusnya kita melakukan dengan penuh sukacita. Karena kalau Allah bekerja selalu on time, tidak pernah delay. Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, hari itu selesai. Waktu Tuhan ciptakan gunung, hari itu selesai. Waktu Tuhan ciptakan flora, hari itu selesai. Waktu Tuhan ciptakan fauna, hari itu selesai. Waktu Tuhan ciptakan manusia, hari itu selesai. Dia tidak pernah menunda untuk besok dikerjakannya. Dan yang luar biasa, ketika Allah bekerja dalam diri manusia, juga on time. Saya teringat ketika Allah bekerja dalam Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh bikinlah bahtera yang besar. Karena dunia ini akan kiamat, akan binasa oleh air bah. Dan tidak ada yang hidup di planet ini. Please, bikin bahtera yang besar. Ajak keluargamu supaya mereka selamat. Kemudian Nuh segera ambil kayu. Dan kemudian ketika dia pantek, bikin kapal. Teman-temannya di generasi yang mentertawa, ngapain kau bikin bahtera besar-besar? Nuh berkata, guys, kalian semua harus bikin bahtera. Karena dunia ini akan kiamat, semua akan tenggelam. Karena air. Orang mentara, aneh kali kau. Karena pada waktu zaman Nuh, dunia ini masih satu benua, satu daratan. Belum ada 5 benua terpecah begini. Jadi mereka berkata, ndak mungkin kita kena tsunami, bos. Tsunami masih jauh banget dari daratan. Aneh kali kau. Dan sebelum zaman Nuh, dunia ini tidak pernah turun hujan. Karena tiap hari dunia ini turun embun. Dan tiap hari air itu mengalir begitu suburnya. Sehingga hujan tidak perlu di dunia ini. Jadi orang mentertawakan Nuh. Aneh kali. Nggak mungkinlah air bisa turun menenggelamkan kita. Tapi Nuh berkata, percayalah. Kau bikin bahtera, kau selamat. Kalau kau nggak dengar, kau akan binasa. Kemudian mereka mentertawakan meninggalkan Nuh. Nuh bikin bahtera. Peng, 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 peng. Setelah jadi. Kemudian dia tanya lagi sama Tuhan. So what's going on God? Tuhan berkata, tolong tanggaplah hewan yang haram 1 pasang. Yang tidak haram 7 pasang. Sebab yang haram tidak kau makan, kau pelihara dalam kapal. Yang haram kau makan, kau bikin makanan. Ketika Nuh sedang sibuk mengkandangin binatang-binatang itu, Nuh kelupaan dengan hewan yang kecil namanya siput. Dia sedang masih ada di bawah. Kemudian geledek petir sedang menghantam bumi. Air mulai menetes bumi. Kemudian sedangkan siput masih naik ke atas bahtera yang tinggi. Dengan begitu pelan dan santai, si panse berkata kepada siput, hei siput, cepat naik ke atas. Kita akan tenggelam, cepat. Siput berkata, sabar, kita bukan siput turbo guys. Siput dengan tenangnya, dengan enjoynya. Dan begitu siput naik ke bahtera, kemudian diambilnya sama Nuh, dimasukin dalam kandang, ditutup pintu, jebret. Langsung hujan turun dari atas, air naik dari bawah, menenggelamkan semua yang ada di bumi. Nuh bersama dengan hewan-hewan sudah keluar, selamat. Untung waktunya itu Nuh tepat waktu. Kalau Nuh nggak tepat waktu, hari ini kita nggak berasa siput, kambing, B2 dan teman-teman. Guys, Allah tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Allah cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Hanya orang rajin yang Tuhan berkati. Saya paling alergi kalau ketemu dengan orang Kristen yang cuma jago nyanyi di gereja, tapi lembek di dunia pekerjaan. Kalau hari Minggu dahsyat nyanyinya luar super power. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Tapi kalau hari Senin kerjanya terlambat, browsing-browsing internet, foto-foto selfie, main-main Instagram. Memangnya Tuhan jatuhkan duit di atas endasmu? Saya beritahu sama saudara, orang yang bekerja keras, orang yang berdoa keras, orang yang berpikir keras, berkatnya keras. Tapi orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak berdoa keras, orang yang tidak berpikir keras, hidupnya keras. Pilihannya 2, Anda mau hidup keras atau berkat keras.